Oke Usi, berarti kan itu bicara soal insecurity di usia 0 sampai 10 tahun. Dan memang bicara insecure itu dia enggak cuman di usia-usia tertentu aja. Itu berlaku seumur hidup kita di dunia ini. Dan masa-masa tertentu tiap orang pasti insecure. Semua orang sebenarnya punya insecure. Jadi kadang-kadang kita lihat, kok dia baik-baik aja, kok dia sempurna banget. Orang yang sempurna menurut kita pun dia pasti insecure. Betul. Nah, karena itu kita mau bahas juga nih dekade berikutnya. Usia yang pernah kita lewati 11 sampai 20 tahun. Tapi ukurannya pakai yang tadi kita bilang itu. Sebelumnya di episode sebelumnya itu bicara soal insecure itu ada soal fisik atau body image, bicara soal kemampuan diri, bicara soal hubungan dengan partner, bicara soal lingkungan sosial gitu ya. Circle kita di sekitar kehidupan kita di dunia ini. Haleluya. Ya, haleluya. Jadi coba kita bedah satu-satu dulu sih. Umur 11 itu berarti usia-usia SD mau ke SMP. Sampai kemudian sampai 20 ini kan SMP, SMA, kuliah. Kuliah udah pertengahan sudah mau akhir itu. Kalau insecure soal fisik pernah nggak? Pernah ngalamin nggak? Iyalah Bu. Kalau umur begitu apalagi umur udah sudah mulai ada woco-woco, cowok maksudnya. Ya, ada ketahuan umur ya. Woco-woco. Yang dibalik-balik gitu ya. Iya, kalau soal fisik di umur itu ya fase-fase kita kan sudah mulai bertumbuh. Sudah ada benjolan-benjolan. Benjolan positif ya. Ada yang negatif ya. Benar-benar. Itu maksudnya udah mulai harus prepare dengan segala macamnya. Sudah berubah lah segala sesuatunya. Itu insecure juga karena kita aja nih lagi berusaha untuk adaptasi dengan diri kita. Terus kemudian zaman dulu tuh kan kalau teman-teman kita tuh kan kayak ngomong-ngomong kayak begitu tuh kan kayak kotor gitu. Jadi insecure juga nih ngomong tabu. Iya, tabu gitu. Tapi kan kadang-kadang itu yang suka jadi sasaran mereka. Wih, itunya besar. Ya. Sasaran olokan. Jadi jadi itu yang kadang-kadang bikin dalam hal fisik ya. Terus aku nih kan tipikal rambutku nih kan tipikal ini bukti bahwa aku insecure. Oke. Cuman karena Kak Irma maunya rapi kan? Karena kalau konsep rapi itu kan kita nggak banyak waktu ngurusin rambut, apalagi rambut entah bangun tidur dan lain sebagainya kan, beraktivitas keringat dan lain sebagainya. Jadi kalau tadinya tuh rambutku tuh bagus bagus. Cuma nggak tahu ya, aku nggak mengerti apakah itu memang karena pengaruhnya di situ. Jadi dulu tuh rambutku tuh halus, panjang gitu ya, jatuh. Tapi terus aku nih orangnya suka ngepang. Kan dulu kan kepang yang model ini, terus kepang yang dua begini. Pokoknya sering tertarik lah ini rambut. Jadi mungkin itu pengaruh akhirnya ya mungkin rusak juga dari akar. Jadi bawaannya ketika udah besar tuh mulai ngembang gitu ya. Makanya dibilang rambut singa. Karena kalau udah bangun tidur tuh udah kayak menerkam orang gitu. Jadi bawaannya kunci rambut. Makanya jarang sekali di usia yang seperti itu aku gerai rambut. Kalau aku gerai rambut itu paling pas, tapi enggak, kalau pas kuliah juga itu belum. Pokoknya di atas 20-an tuh baru udah ngerti yang namanya bonding dulu kan ya. Benar. Bonding kasih lurus papan juga. Iya, lurus papan. Itu yang pakai berat sampai kepala udah pegel-pegel gitu. Yang kayak gitu kalau soal fisik aku. Iya, dan memang karena mungkin dulu tayangan belum terlalu banyak soal merasa diri berharga. Lalu dulu konstruksi sosial tuh nyata kelihatan. Aku aja dulu sama sih rambut patah mayang istilahnya. Kita tuh adalah dari tahu sendiri ya teman-teman ya. Rambut oke, tapi aku ingat kelas 4 SD aku diolok-olok rambut bau karena mamaku pengen keritingin rambutku. Jadi belum selesai aku udah harus sekolah, udah bau masuk gitu-gitulah. Akhirnya rusak, dulu pakai air nanas itu loh biar keriting dan lain sebagainya. Akhirnya tapi abis itu dia kembali lagi. Cuman dia kayak ada sebelah sini yang keluar pantat bebek, sebelah sini yang ini. Masuk. Dulu film Maria Cinta yang Gila nggak apa yang ada Soraya itu loh.
Rosalinda ke apa ya itulah ya telenovela zaman dulu. Itu kan Soraya punya rambut pantat bebek. Oke, lagi tren itu nggak apa-apa. Jadi pakai rambut gitu nggak masalah. Tapi kan kita nggak terlalu sepercaya diri itu untuk kemudian merasa bahwa oh ini yang bagus, ini yang enggak, dan ini yang alami, dan itu yang bagus oke-oke aja. Akhirnya kita ikut musim sancai dong. Langsung bonding memang. Betul. Karena itu yang bagus kan gitu. Bagus. Lalu bicara soal kulit, kalau kita berhadapan dengan mungkin kita aja, oh kita minta manis gitu. Tapi kayaknya terang itu lebih oke dibandingkan yang hitam. Yang gitu-gitu sih. Maksudnya kalau menurutku aku ngerasa bahwa konstruksi sosial itu mempengaruhi kita. Betul. Jerawat aja tuh kayaknya masalah. Kita nggak mau keluar karena berjerawat dan lain sebagainya. Padahal ya udah sih gitu. Itu kan bagian dari perkembangan diri kita gitu. Dan memang itu berpengaruh ya. Termasuk orang terobsesi dengan ukuran. Kayak untuk laki-laki yang panjang besar itu oke. Iya dong. Laki-laki harus tinggi juga. Konstruksi sosial itu kan menyeramkan ya. Cerita dari mana laki-laki harus lebih tinggi dari perempuan? Kalau di tempat tidur kan sama aja kan. Sama kan. Segala sesuatu bisa diatur maksudnya. Iya kan sama. Aku tanya dari Kak Irma. Kak Irma yang kasih tahu. Iya dong. Aku yang kasih tahu. Terus kan banyak banget teman-teman cowok juga yang bilang bahwa nggak penting ukuran. Pokoknya itu semua tergantung dari cara kita berkomunikasi untuk hal-hal. Tapi dulu kan nggak gitu. Orang gede aja kalau sudah SMP atau SMA, ya ampun masih pakai kaos kutang. Saking belum bertumbuh besar saking belum bertumbuh besar dan lain sebagainya. Itu kan menyedihkan ya. Jadi akhirnya orang yang punya ukuran kecil tuh kayak ngerasa kalau perempuan minta maaf, kita kan ukuran payudara ya selalu dinilai dari situ. Itu kan menyebalkan ketika pada akhirnya dilihat dari sana. Kita bisa balikin juga ke laki-laki gitu. Tapi kan ngapain? Buat apa? Padahal itu bagian dari patriarki sih, konstruksi sosial dan lain sebagainya. Itu bicara fisik. Lalu dengan segala iklan-iklan dan lain sebagainya itu yang harus putih, rambut lurus, langsing. Selesai. Aku nggak masuk itu nggak sih. Selesai kita. Jadi hundong gue. Akhirnya kan kalau bercermin, kadang-kadang aduh coba mamaku Paramita Rusady dulu aku sampai mikir gitu. Dulu ya kan Paramita Rusady sama Ki Alexander aja kita tahu tuh ya Allah. Lulu Tobi tersanjung. Ari Wibowo masih ya gitulah ya masih. Iya. Jadi itu soal body image. Fisik ya. Bicara kemampuan diri gimana? Kemampuan diri 11-20 ya. Jauh ya. Umur 11-20. Aku pikir 11-12. Ini lagi mikir. 11-20 bicara kemampuan diri, ya itu ya mungkin pengalaman waktu pas di usia 11, nggak usah dulu yang setelah CD lah ya. Di 11 itu kan aku ini kan kadang-kadang orangnya suka dengan sesuatu yang sifatnya kompetitif gitu ya. Kompetisi. Nah, jadi kadang-kadang tuh begini. Aku nih kalau ada di orang-orang yang aku tahu dia mampu gitu ya. Insecure ini. Langsung insecure. Langsung insecure gitu ya. Gitu. Dan memang itu kejadian. Jadi di mana-mana pun pasti begitu. Jadi kalau aku ada dan aku jadi cenderung, padahal aku tak mungkin sebenarnya aku mampu, tapi aku jadinya kayak bergantung gitu loh non. Jadi terus tapi kalau aku ada di lingkungan orang-orang yang insecure, Usi lebih bisa lebih bisa bersuara. diandalkan. Bersuara lebih diandalkan gitu ya. Contohnya kayak waktu itu kita pernah dulu kan zaman-zamannya Turna kan sukanya kalau acara gereja tuh persami ya salah satunya ya. Tahu lah kalau di Jambore. Perkemahan Sabtu Minggu. Aku nggak ikut. Aku turunannya bolong-bolong. Aku baru pindah dari kampung. Aku tuh menikmati masa turun aku. Nah jadi salah satunya kan di Jambore tuh Cibubur. Itu kan paling dibilang kan angka tuh MCK-nya tuh kan angka gitu. Dan ketika kami harus masuk MCK kosong, tapi aku udah feeling pasti ada yang ngerjain. Nah, jadi yang lain-lainnya MCK tuh mandi cuci kaki. Ya, jadi yang lain-lain teman-teman satu kelompok tuh mereka tuh ketakutan gitu kan. Tapi justru karena aku lihat mereka ketakutan, aku cuma pikir, oh aku harus berani gitu.
Tapi ketika aku lihat ada orang yang lebih berani dari aku takut. Ya, itu terbukti ya teman-teman podcast ya. Jadi emang gitu Kak Irma ya. Jadi kalau aku lihat pet, aku langsung insecure. Enggak. Ya karena badanku lebih besar dari badannya Kak Irma, insecure ya. Kemampuannya enggak juga. Kalau itu aku juga insecure ketika bicara soal lagu. Sudah. Ayo udah nanti kita gitu terus. Ini ciri-ciri orang insecure lagi ngobrol ini. Iya. Tapi memang itu salah satu ciri kenapa sampai kita insecure dengan kemampuan diri adalah membandingkan. Ya, betul. Ketika kita membandingkan, nggak sadar ya, nggak sadar sudah membandingkan. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain ya disitulah kita merasa nggak mampu. Betul. Aku ngomong teori, prakteknya kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Seandainya gue lebih pintar, gue lebih cerdas dan lain sebagainya. Seandainya, padahal kadang-kadang orang itu juga punya prosesnya sendiri sampai dia bisa ada di tahap seperti itu. Aku juga mirip kok sih di tengah orang-orang yang ini, aku bisa ngomong. Tapi kalau ada yang lebih pintar tuh kayak, rasanya mau tutup kamera. Iya, kalau bisa leave me. Apalagi kuliah sekarang, ya ampun bersama orang pintar-pintar itu sih, tau lah. Ya gitu. Oke, berikutnya hubungan dengan partner. Cinta monyet lah ya. Masa cinta sama monyet. 20 udah cinta ya itu kalau bicara dengan partner ini bicara ya masa-masa pacaran aja ya. Oke. Ini kan menarik ya. Karena apa? Aku tuh SMP tuh udah punya pacar terus putus gitu kan. Terus habis itu ketemu lagi di kategorisasi, minta balikan ya pasangan. Terus disitulah gue merasa gue nggak insecure, maksudnya gue merasa ini ya. Dia minta balik. Iya. Terus kemudian dia dapat pacar ini, gue insecure lagi. Oke. Jadi kayak begitu. Dan memang kalau kita kadang-kadang kita begini ya cewek. Apalagi kalau kita dapat pasangan yang dia punya mantan juga, rasanya kan lihat dia dulu mantannya gitu ya. Lu ngapain aja sih kalian? Maksudnya dia ngasih apa sih? Apalagi kalau lihat mantannya mungkin secara fisik juga cakep gitu ya. Ya walaupun pada akhirnya kalau pikir ya cakep-cakepnya dia putus kok gitu kasarnya gitu ya. Tapi kadang-kadang jadinya bawaannya begitu. Jadi menjalani hubungan tuh kadang aku kadang-kadang sampai mikir gini, dia mau ya sama gue. Ngerti gak sih? Iya. Selalu pertanyaannya, emang dia sayang ya sama aku? Mau ya dia sama gue ya gitu ya. Tapi memang kadang-kadang ya kalau di kau pendiam, tapi mungkin aku nih kan orangnya bawaannya kalau orang bilang ceria. Dulu pendiam dulu. Iya. Bawaannya ceria terus seneng gitu ya. Kalau ada kan model-model gitu kan aktif. Drama segala macem gitu kan. Sampai waktu itu pernah ini cerita ini kalau dia dengar lucu, aku nih kami pacaran anak-anak remaja lah, terus tiba-tiba kami itu jadi dipasangkan jadi Maria dan Yusuf. Tahu nggak? Karena ada pada masa itu, terus jadi bukan aku nyari yang cowoknya ini insecure, dia lari nih, dia mau jadi Yusuf, gue kejar-kejaran lah. Padahal kita udah mau tampil jadi Maria dan Yusuf. Aku malu jadi Yusuf. Kalau bukan kamu Yusufnya, aku juga malu jadi Maria. Iya. Merupakan ya. Sampai kayak begitu, makanya masa-masanya di situ ya. Tapi kalau udah masa-masa pemuda, ya itu ya. Aku juga sama dengan Dikau ya. Gue punya temen yang satu jemputan, dia tuh udah mulai yang kenal krim gitu, minimal Pond's kan waktu itu kan kalau udah pakai Pond's kan udah mahal ya kesannya ya. Kita ini kan betul bedak baby gue nggak pernah. Terus gue ngeliat nih, gila ya temen gue dulu kan kolon pigeon kan mahal ya gue. Temen gue pakai kolon pigeon, kita tuh dulu yang pakai she itu, kayaknya wanginya langsung hilang kan, keluar dari mobil jemputan masuk sekolah udah hilang kayak gitu. Jadi dia ini ya perawatan ya gitu ya. Sebenarnya bukan kita nggak mau merawat, cuma memang kita nggak punya waktu untuk ngurus diri karena kita udah asik dengan dunia kita ya, dengan teman, dengan sama keluarga kalau jalan-jalan. Jadi aku tuh waktu itu belum merasa bahwa itu penting gitu. Kayak gitu aja sih kalau bicara. Jadinya ke relasi cowok gitu, yang lain tuh ketemu cowoknya kayak mau ke sekolah tuh ketemu pacarnya di sekolah tuh, kayaknya dia berusaha ini, gue tuh gak punya.
Benar-benar. Kalau bicara soal relasi itu kan selalu bicara soal trust issue, merasa nggak puas, merasa nggak percaya diri, merasa nggak mampu juga dan lain sebagainya ya, merasa nggak pantas gitu. Nah kalau Usi bicara soal dengan pacar, ya kalau aku ada trust issue ya. Jadi kadang-kadang tuh ya karena ketemu yang waktu itu rasanya pengen serius tapi kemudian tidak diseriusi dengan baik, akhirnya trust issue. Lalu kemudian bicara soal teman juga yang menarik adalah zaman-zaman itu kita senangnya kan ngegeng ya. Iya, betul. Jadi jadi kadang-kadang tuh yang bikin masalah adalah insecure untuk mengemukakan pendapat. Kayak ya udah yang penting semua senang, kita mengakomodir untuk aja. Dia senangnya ini ya udah kita ngikut. Ayo kita rame-rame pergi foto, ya ikut. Belum seplural sekarang, seberagam sekarang untuk nggak apa-apa dia gayanya gini, nggak apa-apa dia gayanya gini. Kalau dulu kan kayaknya kalau potong rambut sama-sama semua pakai seragam kayak gitu ya, tipenya kan gitu. Jadi kayak insecure untuk mengemukakan pendapat itu juga masalah di umur 11 sampai 20 tahun. Termasuk ketika ya kalau kita dalam pelayanan ya, menjalin relasi dengan orang itu juga hal yang tidak mudah. Percaya sama orang, bahkan ketika berteman lalu pernah dihianati teman, akhirnya untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang tuh milih-milih, dan memang tidak menutup kemungkinan kita milih-milih orang untuk berteman. Jadinya gitu, ya udahlah, teman banyak tapi yang dekat sedikit, kenalan banyak yang teman juga sedikit kayak gitu. Dibandingkan banyak tapi ternyata nggak berkualitas juga hubungannya, lalu kita nggak saling percaya juga. Tapi insecure dalam hubungan tuh nampak sih Usi, termasuk ketika kita suka sama orang. Pertanyaanku selalu gitu, benar nggak ya dia sayang gitu, benar nggak ya dia cinta gitu. Nah, kalau teman-teman punya rasa gitu, ya mungkin ada hal yang harus diperbaiki. Ada masa lalu yang kemudian harus juga didamaikan. Diri kita sendiri secara khusus, sehingga ketika kita menjalin relasi kita nggak insecure, ya udah emang dia sayang sama gue gitu. Kalau dulu tuh kadang, masa sih dia sayang sama kamu, dia deket kok sama ini, langsung kita ribut gitu. Padahal ya belum tentu emang dia deket aja sama semua orang. Karena insecure jadinya kita ngerasa bahwa wah jangan-jangan dia bohong nih sama gue gitu kali ya, yang soal hubungan. Lalu yang soal ini lingkungan ya itu ya, nggak pede, itu nggak pede sih, lebih ya itu mungkin salah satunya juga yang tadi yang udah sempat aku ceritain ya, ketika ada di lingkungan orang-orang pintar aku yang rasa bodoh sendiri gitu kan. Tapi itu justru orang pintar tuh yang gitu. Apanya tuh? Iya dong, masih merasa bodoh itu justru pintar. Oh gitu ya. Kalau sudah merasa pintar ya dia bodoh. Oh gitu ya. Ngeri juga ya. Iyalah. Ya kayak begitu. Terus apa ya, kalau lingkungan kayaknya Usi sebenarnya nggak terlalu insecure. Kalau ukuran insecure kita soal lingkungan kayaknya lebih pede Usi. Masuk ke lingkungan baru aku bisa adaptasinya cepat. Kalau aku, kita kan misalnya kita waktu itu pernah mau jadi notulis bareng ya. Kita masuk itu tuh, kalau aku tipenya yang Usi di mana, coba keluar dulu gitu kan. Kalau Usi ya udah masuk aja, telat juga ya nggak apa-apa. Duduk udah langsung aku tuh diem aja. Pasti gitu untuk lingkungan baru. Iya, memang aku nggak terlalu kalau lingkungan. Kalau aku tuh mau mulai percakapan tuh susah, tapi kalau sudah beberapa kali ya udah bingung dengan lingkungan baru sebenarnya. Mungkin itu bagian dari insekuritas. Mungkin nanti kita akan bahas di episode selanjutnya terkait dengan bagaimana ngatasinnya, termasuk insecure kita di usia 21 sampai 30. Oke. Oke.